Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat daurah online poligami yang dirahmati Allah, di kesempatan video yang kelima ya, kita bahas tentang kiat-kiat untuk saling memperbaiki diri gitu ya, suami dengan istri. Nah, ini saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman bahwa insya Allah cara ini cukup efektif ya. Apa itu? Yaitu bikinlah namanya forum muhasabah. Forum muhasabah itu suami dikoreksi istri, minta dikoreksi sama istri, istri juga gitu sama, minta dikoreksi sama suami. Dua-duanya sama-sama minta koreksi. Terus aja itu lakukan tuh. Terapinya begitu emang. Misalkan suami kurang apanya gitu ya, udah perbaiki. Istri kurang apanya, perbaiki. Terus sebulan, 2 bulan, 3 bulan gak masalah. Pokoknya kita berusaha menjadi yang terbaik untuk pasangan kita. Jangan sampai ya istilahnya kita ini membuka kantor cabang tapi kantor pusatnya masih kacau, kantor pusatnya masih amburadul bahasanya gitu. Enggak, janganlah. Jadi kantor pusat tuh mesti beres dulu gitu ya. Makanya kantor pusatnya harus kokoh dulu. Kita dengan istri pertama tuh harus benar-benar kokoh. Kalau terjadi apa-apa itu kita udah gandengannya udah kuat nih, pegangannya udah kuat, suami istri itu. Makanya dalam pernikahan poligami itu, istri pertama dan suami itu harus kuat dulu, kokoh. Kalau ada apa-apa justru yang dilepas yang kedua, yang ketiga. Tapi dengan catatan, mereka berdua sama-sama taat di jalan Allah, sama-sama sudah lurus. Maka kalau hadir yang kedua, ternyata yang kedua bikin kacau, bikin yang tadinya harmonis, bagus jadi rusak. Kepepet-pepetnya kalau yang dilepas yang kedua, jangan yang pertama dong. Gitu. Kecuali yang pertama bermaksiat kepada Allah. Misalnya dia udah siap, dia udah sama-sama nyari, udah sama-sama dapetinnya, sama-sama dengan lapang dada dengan suaminya, sama-sama ngangkat adik madu. Di perjalanan berubah niat, tiba-tiba si istrinya berubah niat, terus dia tiba-tiba jadi benci dengan yang kedua. Nah, ini harus ditanyain, kenapa kok tiba-tiba dia jadi benci? Kenapa tiba-tiba kok berubah? Istri pertama, kenapa kok tiba-tiba membagi waktunya jadi tidak adil semuanya? Ya, jadi kacau semuanya lah pokoknya, jadi rusak. Sering menteror, mengancam istri kedua segala macam. Padahal si suami sudah berlaku adil, benar-benar berlaku adil. Bahkan lebih agak berat ke yang pertama, tapi tetap yang pertama kayak nyakitin terus segala macam. Nah, ini lain kasus kalau yang begini. Nah, konteks yang saya bicarain ini adalah kalau suami sama istri pertama ini udah sama-sama kuat nih. Ingat, suami dengan istri pertamanya udah sama-sama kuat, bagus, kokoh. Dalam pernikahan tetap on the track gitu ya. Mereka ini sama-sama on the track. Maka kalau yang kedua datang cuman bikin kisruh, yang dilepas yang kedua. Jangan ngelepas yang pertama yang sudah menganugerahkan kita, atau maaf, bukan menganugerahkan ya bahasanya, yang sudah memberikan hadiah seizin Allah ya, anak keturunan dari kita. Maka pertahankanlah istri pertama kita. Dia yang berjuang bareng-bareng sama kita dari nol. Maka kalau kita ingin memuliakan dia yang telah membersamai kita, carikan adik madu yang terbaik, begitu, dan pertahankan hubungan itu. Nah, selanjutnya, jadi bikin forum namanya muhasabah. Ini cara memperbaiki diri, forum muhasabah. Dan kalau namanya saling ngoreksi gitu, jangan pakai ngambek, jangan pakai marah. Ini bosen saya tuh kalau ngelihat kasus-kasus suami sama istri itu susah dinasihatin, istri dinasihatin suami susah. Suami nasihatin istri, istrinya ngeyel. Sebaliknya istri juga gitu, ngomongin ke suami, suaminya keras malah marah. Ujung-ujungnya ngapain sih gitu. Ingat ya, innal insana lafi khusr. Manusia itu semuanya rugi. Siapa yang beruntung? Semua orang tuh terakhir langsung rugi kok. Kenapa rugi? Aslinya kita ini penduduk surga, aslinya. Cuman perbuatan kakek kita dulu menjadikan kita harus bersusah payah masuk ke surga lagi. Tapi ini bukan dosa turunan, ini sudah menjadi kehendak Allah. Ya sudah, kita terima takdir, kita harus cari bekal lagi supaya balik kampung kita ke surga. Makanya kita rugi. Kenapa? Karena aslinya kita ini penduduk surga. Sekarang perlu ngumpulin bekal dulu untuk ke surga. Nah, rugi kita ini. Apalagi fitnah dunia begitu kejam, banyak godaannya. Salah sedikit tergelincir bisa kita akan neraka jahanam. Rugi kita. Siapa yang beruntung? Illalladzina amanu wa amilus saleh. Amanu, beriman, baik hubungannya sama Allah, wa amilus saleh, baik sama orang-orang. Hablum minallah beres, hablum minan nas beres. Termasuk sama pasangan kita. Ini jangan lupa, nggak sekedar cukup baik sama Allah, baik sama orang juga. Harus kau sertai dengan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
nasihat menasihati dalam kebenaran dan sabar. Jadi orang yang beruntung itu, orang yang gak rugi itu siapa? Orang yang gampang dalam perkara nasihat menasihati itu. Gampang dalam arti dinasihati nggak pakai marah-marah, dinasihatinya ya biasa gitu, seneng gitu justru dinasihati. Dan sebaliknya si istri juga begitu, sama ketika menasihati atau dinasihati nggak pakai ngambek, sama-sama baik. Nah itulah namanya disebut orang yang nggak rugi. Kenapa? Ketika transfer nasihat itu terjadi dengan gampang dan mudah, maka dia pasti menjadi orang yang tidak rugi. Kenapa? Karena jeleknya kita ini akan berubah lewat nasihat menasihati. Kalau saja pintu nasihat menasihati ini kita tutup, gimana caranya kita mau jadi baik? Setiap orang mau nasihati kita ngambek, kita marah. Setiap orang nasihati kita ngambek, kita marah. Gimana kita mau jadi baik? Coba, nggak bisa jadi baik. Akhirnya kita orang yang berjalan kemana-mana bawa aib, jalan kemana-mana bawa kekurangan. Nah, oleh karena itu teman-teman semua yang dirahmati Allah, kalau kita berjalan kemana-mana supaya sebaiknya jangan bawa aib. Jangan bawa aib, jangan bawa kekurangan. Tutup itu. Lewat mana? Nah, kesempatan terbaik kita adalah pasangan kita. Istri atau suami adalah orang yang paling tahu tentang diri kita. Orang yang paling tahu tentang aib-aib kita adalah pasangan kita. Makanya kita mesti gampang dalam hal nasihat menasihati dengan pasangan kita, gitu ya. Lagi, itu cara pertama tadi ya, muhasabah. Lalu cara yang keduanya bagaimana? Cara keduanya suami istri tadi itu biar saling memperbaiki diri, taklim dong, ngaji. Jangan istri itu disibukkan oleh urusan rumah tangga, anak, terus begitu. Mbok yo ajak taklim, ajak pengajian, datang ke majelis-majelis ilmu. Suami juga begitu, sama, rajin ke majelis ilmu, tunjukkan ghirahnya itu kepada Islam, tunjukkan semangatnya ke masjid. Bangun subuhnya gampang, semangat untuk bantu istri di rumah juga kuat. Nggak sungkan-sungkan ngurusi dapur juga dia membantu. Itu suami. Istri juga begitu, sama. Istri menunjukkan kesolehannya, ketaatannya, kepatuhannya sama suami. Ngajeni suami, ngajeni itu memuliakan. Jadi memuliakan suami, patuhnya, tunduknya, kelembutannya, ya, kelembutannya, kesantunannya dalam berkata ke suami, nggak kasar, nggak menaikkan nadanya, tidak meninggikan suara kepada suami. Ini dua-duanya mesti begitu. Gimana pertanyaan Mas Wan bisa begitu? Taklim dong, ngaji rumah tangga, ngaji taklim, berguru sama-sama. Ingat, ulama-ulama kita mengatakan, kita ini kalau datang ke majelis taklim, menuntut ilmu, taklim itu tujuannya itu cuma dua. Yang utama itu tujuannya dua. Ini tujuan utama. Nggak boleh ini nggak ada. Harus ada. Satu yang dicari memang ridhonya Allah Ta'ala. Ridho itu artinya Allah itu senang dengan kita. Allah jatuh cinta dengan kita. Puas dengan kita sebagai hambanya. Kenapa? Suka mendatangi majelis ilmu. Memang kita mencari ridhonya Allah. Mencari cintanya Allah. Yang kedua apa? Tujuan taklim, membuang kejahilan yang ada dalam diri kita. Membuang kebodohan yang ada pada diri kita. Jangan taklim tuh sibuk tujuannya untuk ngoreksi orang lain. Wah, salah itu kalau taklim kok tujuannya mau berdebat biar pinter ngomong pakai dalil. Enggak, bukan itu. Tujuan kita taklim itu apa? Pertama, selain cari ridhonya Allah, membuang kebodohan yang ada pada diri kita, membuang kejahilan yang ada pada diri kita. Itu yang utama. Nah, makanya suami istri sering muhasabah di rumah. Nasihat menasihati itu jangan sampai ada ribut, jangan sampai ada marah-marah, jangan. Yang kedua, membiasakan itu berdua tuh taklim, ngaji, kemana berdua, cari ulama-ulama yang bijak, cari ulama-ulama yang bukan suka takfiri, mengkafir-kafirkan segala macam, nggak gampang membid'ahkan. Yang kita kalau taklim situ pulang-pulang tambah santun, tambah lembut hati kita, tidak keras. Awas jangan salah taklim. Ada orang-orang tuh yang rajin taklim, pulang-pulang hatinya tambah keras. Ilmunya nambah, tapi hatinya nambah keras juga. Ketemu orang tuh kayaknya semuanya itu ahlul bid'ah. Setiap ketemu orang seolah-olah orang lain tuh ahli neraka, sesat semua. Cuman dia yang berada di jalan yang lurus, Shiratal mustaqim itu. Jangan taklim yang model begitu. Taklim itu yang rampung taklim, selesai pengajian, keluar dari pengajian kita menjadi sifat rahmatan lil alamin.
memandang siapa-siapa dengan cinta. Bahkan memandang orang yang ahli maksiat pun kita pandang dengan pandangan cinta. Kita ingat dia itu adalah umatnya Rasulullah, sebagaimana dia itu telah ditangisi oleh Rasulullah. Saking Rasul takut umatnya ini tergelincir. Siapa? Yang mereka-mereka, apalagi yang sudah banyak yang tergelincir. Kalau Rasul hidup, Rasul pasti ingin segera memeluknya, ingin merangkul orang itu. Siapa yang maksiat, ingin ditolong oleh Rasulullah. Nggak mungkin Rasulullah hidup di zaman sekarang lihat orang-orang maksiat lalu Rasulullah makin malah tambah bid'ah kalian, kafir kalian, sesat kalian, finnar, celaka. Enggak. Rasul kalau kalau Rasul hidup di zaman sekarang ini, Rasul tentu banyak menangis. Dan Rasul pasti akan segera merangkul mereka dengan cintanya, kasih sayangnya. Nah, carilah taklim-taklim itu yang demikian itu, yang membuat hati kita tambah lembut, menebarkan rahmat, menebarkan cinta, gitu ya. Subhanallah, indah nikmatnya berislam, beriman, berilmu dengan adab. Itu penting sekali ya. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, itu dua. Jadi kiat gimana suami istri bisa saling menguatkan, saling memperbaiki diri. Tadi sudah nasihat menasihati. Yang kedua, ajak taklim. Yang ketiga apa? Gimana caranya supaya makin kuat, makin mantap untuk berpoligami? Ajaklah, datanglah ke praktisi-praktisinya. Dulu saya dengan istri saya juga begitu, sama dengan istri pertama saya. Istri saya, mungkin sebagian teman-teman daurah ini ngalamin ya. Jadi istri itu sudah meng-ACC, dia nggak menolak poligami, enggak. Cuman hatinya nggak mantep-mantep sampai lama, mungkin nggak mantep-mantep, bahasanya tuh maju mundur terus. Kalau istri Anda seperti itu, sama, istri saya juga begitu dulu, maju mundur. Pertanyaannya adalah gimana caranya supaya maju nggak mundur lagi dan mantep seterusnya. Itu dia poin yang ketiga. Ajaklah dia untuk silaturahmi ke tempat praktisinya. Praktisi itu ya praktisi poligami yang dia itu sukses dengan poligaminya, baik, terkenal dengan kebaikannya rumah tangganya. Bukan cuman di sawang sinawang luarnya kelihatan harmonis, akur, memang di rumahnya pun akur, di rumahnya pun kompak. Antar istri itu bener-bener nggak cuman pencitraan aja, di luar kelihatannya akur, di dalamnya hancur. Enggak, luar dalamnya betul-betul akur dan makmur. Itulah yang tempat kita harus berguru. Maka teman-teman mesti begitu. Belajar poligami sama istri, ayo berguru sama ahlinya. Jangan salah guru. Sama kayak taklim. Apakah pulang dari majelis taklim, hatinya tambah keras tadi ya, mudah mengkafirkan orang, membid'ahkan orang? Pertanyaannya, oh berarti nggak usah datang lagi ke majelis taklim. Kan kesimpulannya bukan jangan pernah datang ke majelis taklim lagi, bukan itu kesimpulannya, tapi jangan datangi majelis taklim yang seperti itu. Sama dengan kayak berguru tadi. Kalau ibu-ibu kebanyakan anti poligami karena ngelihat contoh yang begitu, bukan berarti kan terus poligami berarti jangan dilakukan. Kenapa? Haram. Nyatanya buktinya banyak yang terluka. Nggak gitu. Salah ngambil sampel. Sama kayak pengajian tadi, salah ngambil guru. Sama juga poligami. Kalau kita salah ngambil sampel, ngelihat praktisinya yang ancur-ancuran rumah tangganya, yang bolak-balik cerai, ganti pasangan, segala macam, itu salah. Berarti salah ngambil guru. Kalau artinya poligami tetap halal, ini kan oknum, berarti kita taklimnya sama yang benar, sama praktisi yang lurus, yang keluarganya benar-benar dibina penuh dengan keberkahan, istri-istrinya akur, makmur. Itu yang mesti belajar. Jadi jangan sampai gara-gara poligami dilakukan oknum-oknum tertentu sehingga poligaminya itu jadi ancur-ancuran, terus kita katakan bahwa poligami memang haram atau nggak boleh lah gitu, terus kita jadi benci dengan poligami. Salah. Itu gara-gara oknum yang melakukan poligami tidak dengan adab. Nah, jadi teman-teman semua ini mesti dipelajari. Yang ketiga, ini kiatnya apa tadi? Silaturahmi dengan praktisinya. Tapi praktisi bukan sembarang praktisi, praktisi yang betul-betul syar'i, yang betul-betul berkah ya, baik rumah tangganya, nggak cuma di luar tapi di dalam juga sama. Nah, yang keempat apa? Yang keempat ya perlu literasi, baca-baca buku. Misalkan Sirah-Sirah Nabawiyah, bisa belajar juga dari kitab-kitab Sirah Nabawiyah, Ruhiqul Makhtum dan yang lain.
Nanti coba deh baca-baca sirah tentang bagaimana Nabi SAW bersama para istri-istrinya, bagaimana sikap Nabi dengan para istri-istrinya. Itu dijadikan pelajaran. Bagaimana bentuk Rasul berbuat adil dengan para istri-istrinya. Ya mungkin kalau teman-teman bingung cari referensi, nanti kita bisa bahas bab ini di daurah angkatan berikutnya ya, atau di level kedua. Kita sekarang baru di level pertama ya, di level dengan tema besarnya poligami, bermadu itu manis gitu ya, manisnya bermadu sesuai sunnah. Jadi saya ingin bahas itu dulu. Maka kita akan pondasinya. Jadi ceritanya di level pertama ini saya ingin bahas masalah pondasinya dulu, biar manis ujung-ujungnya. Tapi nanti kita perlu belajar juga fikih-fikih dengan poligami, bagaimana menegakkan keadilan dan segala macam itu di atas. Nanti ada level berikutnya. Tapi sekarang begitu cara awalnya, pondasi dasarnya di situ. Nah, maka pelajari literasi yang cukup ya tentang ilmu perpoligamian lah gitu. Nah itu ada juga di antara mungkin literasinya teman-teman bisa baca dalam matan Abu Suja tentang masalah ta'adud atau rumah tangga poligami. Kalau susah nyari mungkin di Google cari di PDF, atau mungkin cari buku. Saya juga udah nggak ada itu bukunya itu. Tapi karena saya sudah dapat banyak referensi yang saya dapatkan dari guru-guru, saya belajar langsung segala macam, sehingga tinggal praktek gitu. Sementara saya sendiri bukunya ada, tapi menurut saya tidak begitu objektif, sehingga buku yang saya punya itu juga buku-buku dari yang nulis cewek, sehingga ada beberapa unsur-unsur yang kurang objektif dan terlalu feminis, sehingga saya kurang suka membacanya gitu ya. Saya lebih suka dengan berguru langsung dengan praktisi-praktisinya, dapat ilmunya gitu. Ya minta doanya aja, mudah-mudahan saya bisa menulis buku tentang poligami ini. Begitu ya teman-teman semua, kiat-kiatnya tadi saya ulangin, mudah-mudahan kita sama-sama ingat. Jadi yang pertama tadi yaitu saling memberi nasihat ya, antar suami istri saling memberi nasihat, saling muhasabah, jangan lupa. Yang kedua apa? Silaturahmi dengan praktisinya, silaturahmi, belajar langsung dengan praktisinya. Yang ketiga yaitu datang ke majelis-majelis taklim, datang ke majelis-majelis ilmu. Yang keempat, baca literasinya. Begitulah cara memperbaiki diri kita dan menambah wawasan tentang poligami. Ingat, lakukan ini secara kompak, bareng-bareng. Dan yang penting buat saya adalah teman-teman, biar khusus bapak-bapak, jangan dulu bahas poligami kalau kita sendiri belum baik di mata istri. Ini kata kunci, clue kita. Jangan buru-buru bahas poligami kalau diri kita belum baik di mata istri. Perbaiki dulu diri kita di mata istri, buat dia bahagia, bersyukur menjadi istri kita, dan kita menjadi suaminya. Dia mensyukuri itu. Setelah itu bicara poligami akan terasa ringan dan mudah. Begitu ya. Terima kasih sudah menonton di video yang ke-5 ini. Nanti kita sambung terakhir di video yang ke-6 sebagai video penutup daurah level 1 ini. Terima kasih, dan terima kasih juga atas partisipasi teman-teman yang mau diskusi-diskusi, nanti bisa diskusi di grup ya, di grup WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.